Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin amin ila anqal. Wa idza qarrabaka sultan fagun minhu ala haddi sinan wa iyyaka wa sadiqal afiyah fa innahu a'dal a'da wa la taj'al malaka akram min 'irdik. فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية فجرب بها نفسك فإنها ثلاثة أقسام: قسم في آداب الطاعات وقسم في ترك المعاصي وقسم في مخالطة الخلق وهي جامعة لجمال معاملة العبد مع الخالق والخلق. فإن رأيتها مناسبة لنفسك ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك وشرح به صدرك وتحقق إن لهذه البداية نهاية ووراءها أسرارا وأغوارا وعلوما ومكاشفات وقد أودعناها في كتاب إحياء علوم الدين فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف وتنكر هذا الفن من العلم وتقول لك نفسك أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك منقلبك ومثواك فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك ثم اعلم أنه قد لا يسفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Pertemuan terakhir di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sedikit penutup dari nasihat ahli hikmah dari pembahasan dua pertemuan yang lalu. Beliau mengingatkan wa idza qarrabaka sultan, bila pemerintahan mendekatimu, enggak mungkin pemerintahan itu mendekati orang biasa. Pasti yang didekati itu adalah orang-orang yang punya pengaruh. Lah, di sini beliau menyatakan wa idza qarrabaka as-sultan, bila pemerintahan mendatangimu, mendekatimu. Artinya ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh mereka, maka kita ini menjadi termasuk orang-orang yang punya pengaruh dengan orang-orang sekitar kita, sehingga pemerintahan mendekati kita. Ini sekarang musimnya ini. Ya, musim kampanye mulai. Sekarang kan kita di Mojokerto kabupaten pemilihan bupati. Lah ini biasanya pejabat yang orang-orang yang akan mencalonkan dirinya ini mendekati. Siapa yang mendekati? Ulama. Nggak mungkin orang awam nggak punya pengaruh didekati, nggak mungkin. Yang didekati adalah ulama. Maka hendaknya fakun minhu ala hadis sinan.
hendaknya jadilah kamu darinya itu ada jarak batasan sebagaimana pedang. Maksudnya bila mereka itu mendekatimu, maka jangan sesekali kamu merasa aman darinya. Artinya jangan sampai kita terpengaruh ucapannya sampai kita mengikuti apa yang ia inginkan. Kita harus ibarat pedang sudah diarahkan kepada kita siap-siap. Cuman kita harus lemah lembut, memperlakukannya seperti anak kecil. Dan ketika kita berbincang dengan mereka, nggak masalah kita berbincang dengan apa yang mereka inginkan, namun selama bukan di dalam hal kemaksiatan. Kalau bukan kemaksiatan, nggak masalah kita berbincang dengan mereka. Kalau ada ulama yang berbincang dengan umarok, nggak masalah. Yang penting jangan sampai terpengaruh omongannya mengikuti apa yang diinginkannya. Cukup hanya sekedar basa-basi. Wa iyyaka wa shadiqal afiyah. Hati-hati juga dengan shadiqal afiyah, teman sehat. Maksudnya jangan memiliki teman yang sekedar dia ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita punya uang, dia dekat sama kita. Tapi ketika kita sakit atau ketika kita nggak punya, butuh bahkan menjauh. Nah, hati-hati ini. Artinya cari teman itu yang siap plus minus. Setia dalam saat senang maupun susah. Cari teman yang seperti itu. Hati-hati kalau kita punya teman yang jaluk enak edok. Pas kita kaya dia dekat, pas kita sehat dia dekat. Ketika kita sakit jauh, gak ngereken, gak menjenguk, tidak memperhatikan. Hati-hati dari pertemanan seperti itu. Fa innahu a'dal a'da. Karena teman seperti itu adalah musuh yang paling besar. Itu bukan teman sebetulnya, dia adalah musuh kita. Memanfaatkan kesenangan kita, memanfaatkan kekayaan kita, kesehatan kita. Ketika sudah hilang kekayaan kita atau hilang kesehatan kita, habis manis sepah dibuang. Kita itu dianggap oleh mereka permen karet. Pas manis dikunyah-kunyah, pas sudah nggak ada rasanya dibuang. Hati-hati teman seperti itu. Wala taj'al malaka akram min irdik. Jangan sampai hartamu itu lebih mulia daripada martabatmu. Umat Islam itu harus bermartabat. Bukan beruang, enggak. Kita tidak diperintahkan untuk beruang, tapi kita diperintahkan untuk bermartabat. Bukan ingin dihormati, enggak. Jangan sampai karena uang kita hina. Ya di musim seperti ini juga. Ya, mau pencalonan kasih uang. Omongannya adalah ganti waktu kerja. Gitu ganti waktu kerja, nyogok. Ingin dipilih. Kalau kita nuruti, kita terima, kita pilih enggak kita pilih, kita harga dirinya kita hancur. Kenapa? Berapa yang dikasih? 20.000, 50.000, 100.000. Bisa kita bayangkan, itu kita dikasih 100.000 untuk jabatannya dia 5 tahun. Tahu yang berapa yang mereka dapatkan dari 5 tahun jabatan itu? 100.000 yang kita terima. Tapi dia mengambil dari harta kita bukan 100.000 lagi, berjuta-juta dia rasakan dari harta kita. Karena itu jangan tertipu dengan uang kecil yang mereka berikan. Mungkin nampaknya terlihat besar, 100.000, 50.000, bahkan ada yang 300.000. Terlihatnya besar, itu kecil. Kecil, karena apa? Yang mereka dapatkan lebih besar dari hasil apa yang kita lakukan. Karena itu jangan terima. Jangan terima. Uang-uang seperti itu jangan diterima. Wah, aku mek nerimo tok, tak coblos.
podo ae, itu menghancurkan harga diri. Kenapa? Kalau harta kita lebih mulia, ketika kita nggak punya harta, orang nggak akan memandang kita. Kalau kita berteman, jangan ngandalkan ini. Jangan diandalkan ini, karena kita punya uang terus kita main iki, jadi uangnya ke kita, jangan. Ketika kita nggak punya, kita nggak dihargai sama sekali. Kita berteman dengan orang itu karena diri kita. Mereka senang dengan kita karena diri kita, bukan karena iki. Akhirnya ketika kita nggak punya pun dia tetap seneng, sama nggak ada bedanya. Lah pembahasan ini semuanya katanya Imam Ghazali, fahadzal ghadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah. Setelah semua dibahas selesai dari perkataan ahli hikmah, ditutup oleh Imam Ghazali, kadar yang sudah saya sampaikan ini cukup bagi pemula. Cukup bagi pemula yang mempelajari ilmu tasawuf. Kita ini termasuk pemula mempelajari kitab tasawuf. Karena kalau kita mendalami ilmu tasawuf dan kita merasakan ilmu tasawuf itu dalam diri kita, itulah yang dikatakan orang-orang adalah al-haqiqah. Akan kita bahas nanti. Maka apa yang telah disampaikan dari awal kitab sampai pembahasan kali ini cukup dari kitab Bidayatul Hidayah. Tinggal yang diinginkan oleh Imam Ghazali, fajarrib biha nafsak. Maka praktekkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu pada diri kalian. Jadi apa yang diajarkan dari awal dulu, dari bangun tidur, kemudian zikir setelah bangun, ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, sebelum sholat subuh, saat sholat subuh, setelah sholat subuh, ketika waktu duha, ketika setelah zuhur, setelah asar, berbagai macam tentang kemaksiatan telah dibahas, kemudian antara pertemanan dibahas. Itu praktekkan dalam diri kita. Karena kalau ilmu bila amal kasyajar bila samar. Kita punya ilmunya nggak kita amalkan, ya seperti pohon nggak berbuah. Ada manfaatnya tapi ngerusaknya lebih banyak. Kita punya mangga, besar mangganya, tapi nggak berbuah. Ada manfaatnya kan? Ada apa? Bisa membuahkan oksigen, kemudian bisa menyejukkan suasana. Tapi lugure godhonge bendino nih ngeselno, membuat payah. Manfaatnya ada tapi mafsadahnya, kerusakannya juga ada. Lah karena itu harus kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Fa innaha, karena di dalam Bidayatul Hidayah itu salah satu aksam, ada 3 pembahasan. Qismun fi adabit ta'ah. Pembahasan yang pertama itu adalah adab di dalam ketaatan. Yang tadi kita sebutkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, amaliyah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah satu demi satu diajarkan oleh Imam Ghazali. Satu demi satu diajarkan. Yang ikut dari awal dan mencatat, menghafal, mengamalkan, ngerti. Sing karo opo biyen selali wis ya. Memang sing ndek kene diibaratkan anjing menggonggong. Jadi biarlah kafilah berlalu. Wa qismun fitarkil ma'asi, bagian kedua adalah di dalam meninggalkan kemaksiatan, yang mana keduanya itu adalah gabungan antara gabungan takwa, imtithal awamirillah wajtinab nawahihi. Jadi menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Adabnya, caranya semua diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali. Kemudian yang ketiga, wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Bagian yang ketiga yang beberapa bulan kemarin kita bahas adalah bagaimana cara bergaul dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam. Ada yang orang tua, ada yang guru, ada yang murid, ada yang teman dekat, ada yang teman pokoknya kenal, ada yang enggak kita kenal. Semuanya diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita praktekkan, maka itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali di pembahasan
nanti. Wahia jami'atun, kitab Bidayatul Hidayah ini lengkap li jumali muamalatil abdi ma'al khaliq wal khalaq, karena terkandung di dalamnya cara bersikapnya seorang hamba terhadap sang pencipta atau sesama makhluk. Taat dan maksiat itu hubungan kita dengan Allah. Kemudian dibahas antara hubungan dengan makhluknya Allah di pembahasan yang ketiga. Lengkap. Dan itu bisa menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Lah, kita diperintahkan oleh Imam Ghazali berkata, fa in ra'aitaha, bila kita itu melihat yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, munasabatan di nafsik, kok sesuai dengan diri kita, kok cocok dengan diri kita, kok kita ada kecondongan, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amal biha, ada kecondongan dengan kitab Bidayatul Hidayah ini, senang kita dengan kitab Bidayatul Hidayah dan ingin mengamalkan isi kandungannya. Kan kita sudah belajar, kita mengetahui kandungannya, kemudian kok ada kecocokan, ada kesenangan. Ini sudah kita bahas dulu. Di awal pembahasan sudah dibahas. Sudah cocok, kok senang dan kepingin mengamalkan. Duduk sekedar mulut, bukan sekedar lintasan hati, tapi benar-benar ingin mengamalkannya. Ingin mengamalkan itu berarti ada usaha untuk mengamalkan walaupun sedikit. Ada keinginan untuk mengamalkan. Maka fa'lam annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil iman wa syaraha bihi sadraka, maka ketahuilah bahwa kita ini kalau ada keinginan untuk mengamalkannya termasuk hamba-hambanya Allah yang diberi cahaya keimanan di dalam hati. Jadi kalau kita ingin mengamalkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka kita termasuk pilihan Allah dari hambanya yang sudah ditanamkan cahaya keimanan di dalam hati kita. Dan Allah buka dari apa yang mengganggu kita di dalam hati kita. Artinya diisi dengan keimanan, dikosongkan daripada sifat-sifat yang tercela. Ini kalau ada keinginan. Mengapa kok seperti itu? Karena memang kitab Bidayatul Hidayah ini terlihat kecil. Terlihat kecil. Tapi kalau diamalkan, ya itulah yang dikatakan thariqah. Kalau kita mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, ya itulah thariqah. Kita bingung thariqah Al-Qadiriyah, thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bingung thariqah ini, thariqah itu, thariqah, banyak thariqah. Yang semuanya tujuannya menyampaikan kita kepada Allah. Kita mengamalkan Bidayatul Hidayah, ya kita itu berada di dalam thariqah. Thariqahnya siapa? Yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Sampai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahaqqaq anna lihadhil bidayah nihayah. Ketahuilah bahwa di dalam Bidayatul Hidayah ini ada puncaknya. Artinya kalau namanya tangga permulaan, kalau kita lalui kita berada di puncak. Kalau kita nggak melalui tangga permulaan, bagaimana kita masuk ke puncak? Lah ketika kita mempraktekkan, kita akan mendapatkan puncak. Wa wara'aha asraran wa aghwaran wa uluman wa mukasyafat. Kalau sudah kita amalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu terkandung rahasia-rahasia, detail-detail yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, ilmu batin seperti keadaan hati, sabar, bersyukur, rasa takut, berharap kepada Allah, ridho, zuhud, qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, ikhlas dan yang lain sebagainya. Begitu juga yang tercela, takut fakir,
murka dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong, ingin dimuliakan, ingin dipuji dan yang lain sebagainya. Itu diajarkan oleh Imam Ghazali. Lah kalau kita dapatkan itu semuanya, wa mukasyafat, dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita sehingga bisa menerima banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang haqiqah. Artinya, kalau kita sudah mengerti apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada keinginan untuk mengamalkannya, kemudian bisa kita amalkan, maka kita sudah berada di dalam haqiqah. Jadi gak usah bingung hakikoh-hakikohan. Kalau ingin hakikoh, amalkan yang ada di Bidayatul Hidayah, dibuka oleh Allah, kita akan mendapatkan hakikoh yang dikatakan oleh para ulama. Karena itu Al-Imam Junaid sering kita sampaikan, beliau mengatakan man tafaqqaha wa tasawwafa tahaqqaq. Siapa yang belajar ilmu fikih diiringi dengan ilmu tasawuf, lah kitab Bidayatul Hidayah itu mengajarkan kita caranya sholat dengan baik, caranya puasa dengan baik, semuanya dijelaskan. Cara ibadah kita dijelaskan, cara muamalah kita dijelaskan, ketaatan dijelaskan, kemaksiatan dijelaskan. Itu terkandung di dalamnya ilmu fikih, terkandung di dalamnya ilmu tasawuf. Kita jalankan semuanya, kita amalkan, maka kita sampai di dalam hakikoh. Karena itu kitab Bidayatul Hidayah itu terlihat simpel, kecil, tapi bila kita amalkan kita akan berada di puncak. Dan itu sudah dipraktekkan para ulama. Ada 3 orang yang berjanji mengamalkan isi kandungan Bidayatul Hidayah. Selain memahami dan menghafal, mereka mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sehingga tidak selesai dari apa yang mereka amalkan, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa penyebabnya? Mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, bisa berjumpa dengan Nabi. Sering dikatakan oleh para ulama, kalau kita hadir haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, makom untuk bisa mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad bukan lewat mimpi loh ya. Kalau lewat mimpi itu mudah. Kita banyak bersolawat kepada Nabi, kita tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, kita akan mampu bisa memimpikan Nabi. Mudah. Tapi kalau berjumpa dengan Nabi secara yaqadhah terjaga, itu makom siddiqiyatul kubro. Jadi siddiq itu derajat wali yang tertinggi. Ini siddiqiyatul kubro, yang paling tinggi lagi sudah. Ya kalau kasarannya itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi mencapai makomnya Sayyidina Abu Bakar, mencapai makomnya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana mereka mampu berjumpa dengan Nabi, termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, berjumpa dengan Nabi secara terjaga. Nah, ini berat. Bisa kita capai dengan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ini saking luar biasanya apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini semuanya yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah semestinya sebenarnya waqad auda'naha fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Itu sudah ada semuanya di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Jadi ibaratnya itu ringkasan Ihya' Ulumuddin itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, diringkasno oleh Imam Ghazali. Kalau kita mau mempelajari Ihya' Ulumuddin kan kegadenan. Ini loh ringkasannya. Itu sudah ada di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Lah kini kita dianjurkan fashtagil bitahsili. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang terkandung dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Maksudnya ya melok pengajian Ihya' Ulumuddin itu mengelok. Di Pondok As-Sofa. Kauman Gang 12 setiap Senin, Selasa, Rabu, Sabtu pagi. Kajian kitab Ihya' Ulumuddin. Diajarkan di situ. Cari, ambil kesempatan untuk menimba ilmunya, amalkan. Kita akan sampai sebagaimana para ulama sampai di dalam derajat mereka. Wa in ra'aita nafsaka tastazkilul amal bihadhil wadhaif. Kalau kita melihat diri kita itu berat untuk mengamalkan pekerjaan-pekerjaan, wirid-wirid, anjuran-anjuran yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa tunkir hadzal fan minal ilm, dan kita mengingkari pembahasan ini enggak termasuk dari ilmu, kita mengatakan demikian.
Wa taqulu lauka nafsuka anna yanfa'uk hadzal ilm fi mahafilil ulama, dan nafsu kamu mengatakan pada diri kamu, kapan ilmu ini bisa memberikan manfaat kepada kamu di dalam perkumpulan para ulama. Artinya kapan ilmu ini bisa menyampaikan kamu di derajatnya ulama. Kapan teman-teman kamu itu yang sebaya dengan kamu itu mengedepankan kamu. Kapan ilmu di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini bisa mengangkat posisimu di dalam perkumpulan para umara dan para menteri, para pejabat. Maksudnya gini, apakah bisa kitab Bidayatul Hidayah ini membuat kamu itu sederajat dengan para ulama? Apakah bisa kitab Bidayatul Hidayah ini membuat kamu bisa mengungguli teman-teman yang ada di dalam sebaya kamu? Kemudian kamu bisa diajukan. Apakah bisa mengangkat derajat seseorang di mata para umarok dan para menteri? Dan bagaimana bisa menyampaikan kamu untuk mendapatkan harta, bayaran, kemudian jabatan dan semisalnya. Loh, Bidayatul Hidayah ini bukan untuk cari dunia. Loh, tapi nafsu kita akan mengarahkan ini. Jadi maksudnya apa? Tinggal wis Bidayatul Hidayah ini. Lah kalau kita lihat nafsu kita seperti ini, maka ketahuilah bahwa setan itu telah menyesatkan kamu, melupakanmu daripada akhirat. Kalau sudah seperti itu, cari setan yang sama seperti kamu agar bisa mengajarkan apa yang ada di dalam pemikiran kamu. Terus sampai kapan? Artinya seperti ini, gampangnya mudahnya yang dijelaskan Imam Ghazali ini, kalau kita nggak mau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, justru berat mengamalkan apa yang diajarkan Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Terus ada bisikan dari nafsu kita, percuma kon ngamalno ya gak ngira dadi ulama. Kon ngamalno ya gak mungkin kon itu. Ya, itu kita disesatkan oleh setan. Kenapa? Ya memang seperti itu tujuan setan, merusak kita. Loh, ini kita Bidayatul Hidayah kudu gawe oleh duit. Kita diajak oleh Imam Ghazali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari kedudukan di mata manusia sehingga mendapatkan bayaran, mendapatkan harta dan semisalnya. Lah itu kalau kita ikuti berarti kita sudah ditipu oleh setan. Kasarane iku melok tahunan ngaji tapi ditutupi ambek setan. Wis kon mek melok tok, gak ngira kon amalno wis. Kon iki anak buahku jarene setan. Nah, kali milih sing ndi? Pertanyaan kita tujukan kepada diri kita sendiri. Gak usah oleh kanca-kancane, wis awake dhewe. Milih sing ndi? Milih dadi kancane setan apa kepingin masuk derajatnya para ulama as-solihun. Wis jawaban dhewe, jawaban berada di tangan Anda dan kesempatan itu Anda yang memiliki, Anda yang bisa mendapatkan. Wis gak usah akeh-akeh sing diamalno. Yang kemarin aja diajarkan itu kita amalkan, kita sudah menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mulia. Summa alam annahu qad la yasfulakal milk fi mahallatika fadlan an gariyatik wa baldatik summa yafutukal malikul muqim wan na'imud daim fi jiwar rabbil alamin. Kemudian ketahuilah bahwa tidak ada yang bersih, yang murni dari kepemilikan di daerahmu, terlebih dari desamu, kotamu, negaramu dan semisalnya. Artinya gak mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan di daerah kita, di negara kita dengan kita meninggalkan Bidayatul Hidayah. Gak mungkin sudah. Gak mungkin kita mendapatkan kemuliaan apapun kalau kita turuti keinginan nafsu itu. Akan hilang dari kita kenikmatan yang abadi, kerajaan yang tegak selama-lamanya. Maksudnya apa? Surga.
Karena memang bidayatul hidayah tidak mengajak kita untuk mendapatkan kemuliaan dunia, tapi mengajak kita untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dengan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu semua membuat kita bisa bersanding dengan Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allah gerakkan hati kita untuk mengamalkan sedikit apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, sehingga kita bisa mencapai derajat yang mulia, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil imam Abi Muhammad bin Ahmad al-Ghazali ala hadhihi niyyah wa ala niyatin jami'ah syamilah dafi al kulli syarr jaliban li kulli khair ala man salafun salihun wa ala man sadil bin Muhammad bin Salim bin Habib nawaina wa ma qasadu qasana ma talabna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.